Kuat banget ya. Ini berat banget meskipun kayak gini nih. Wow. Dan nggak tahu, aku merinding banget di sini, di terowongan ini, cuy. Gue berasa memang gimana ya? Kalau aku katakan ini kayak aku lagi dipantau sesuatu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel NCC. Dan teman-teman semuanya, sekarang gue berada di daerah Klaten. Penelusuran kali ini merupakan salah satu pabrik gula, yang mana pabrik gula ini pada tahun 2016 pabrik ini sudah terbengkalai, cuy. Jadi sekarang udah jam 12 lewat, kita mulai vlog di lokasi ini. Jadi ini bagian luar dari tempat ini, teman-teman ya. Dan ini merupakan salah satu pabrik yang sudah cukup lama terbengkalainya, dan cukup fenomenal juga terkait keangkerannya dari pabrik ini. Katanya di sini terdapat sebuah mitos-mitos. Katanya di sini ada siluman ular. Anginnya kenceng banget ya, teman-teman. Ini posisi lagi hujan nih. Ada siluman ular dan juga satpam-satpam yang di bagian depan sering digangguin ketika dinas atau menjaga malam tempat ini. Memang tempat ini masih dijaga ya, teman-teman ya. Dan untuk pintu masuknya tuh memang lewat samping, dan aku lihat tadi di bagian dalam tuh juga ada ruang bawah tanah, ada cerobong-cerobong asap yang begitu seram sih kelihatannya. Ya, jadi banyak sekali mitos-mitos yang beredar di lokasi ini. Katanya ada siluman ular, ada sosok tinggi besar, dan terkait hal yang pernah terjadi di lokasi ini, dulu tuh ada orang yang pernah kegiling di bagian mesin dalam katanya, dan ada dua pemuda yang kesetrum di bagian belakang sana. Nanti aku sepil ya di bagian bus. Dua remaja kesetrum, satu tewas di bagian situ. Dan sewaktu-waktu katanya di pabrik ini bau anyer, dan kata satpam itu adalah sosok dari orang yang pernah kegiling mesin di bagian dalam ini. Katanya sih gitu ya, teman-teman ya. Pokoknya udah banyak lah mitos-mitos yang beredar di sini pasca pabrik ini beroperasi. Kebetulan pabrik ini memang satu otoritas sama pabrik ceper, dan pabrik ceper dan pabrik ini juga sama-sama terbengkalai ya. Tapi lebih dulu pabrik ceper ketimbang pabrik ini yang terbengkalai. Jadi kita langsung masuk aja. Di hadapan kita ada lampu menyala karena memang tempat ini masih dijaga, teman-teman ya. Tapi kita nggak ke sana, kita lebih fokus ke dalam bangunannya sampai ke ujung sana. Kalau di dalam sini udah nggak ada lampu sampai ke ujung-ujung sana ya, teman-teman ya. Masuknya memang melewati pintu, ada celah kecil di bagian sini, dan kita langsung masuk aja ke dalam bangunannya. Siang hari tadi gue udah vlog di sini ya, teman-teman ya. Cuman di tengah malam ini aku ingin merasakan nuansa malam di lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Posisi malam hari, terlebih di tengah malam, nuansanya agak berbeda ya. Itu mesin-mesinnya gede-gede ya, teman-teman ya. Pabrik gula. Ada mobil sebelah situ. Nah, katanya di bagian situ salah satu seseorang pernah atau apa memperbaiki mesin, aku nggak ngerti ya. Dia pernah kegiling mesinnya di bagian mesin yang bundar, kelihatannya ada di sini ya, yang bundar bulat itu. Nah, katanya giling di situ dan dia meninggal. Dan entah di hari apa, katanya sering tercium aroma bau anyer. Kalau nggak tahu bau anyer, kalian tuh bau amis darah di lokasi ini, yang dikaitkan sama meninggalnya orang yang memperbaiki atau ngapain lah dulu. Intinya dia tewas di bagian situ, cuy. Ini becek banget ya. Ini areanya begitu luas. Ini posisi lagi hujan di luar sana. Tuh, airnya menetes sampai ke dalam-dalam. Dan ada sebagian atap yang memang sudah bocor di lokasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mobil apaan ya? Mungkin buat ngangkut barang-barang di bagian dalam dulunya ya. Cuman setirnya udah nggak ada nih. Tuh. Kita kemana dulu nih? Kita ke bagian siang hari sih lewat sini, tapi lewat sini aja dulu deh ya. Biar sama treknya kayak video siangnya. Kita cek bagian sini apa aja. Sekaligus kita melewati tempat tewasnya salah satu seorang yang memperbaiki mesin dulunya. Wow. Ya, karena
tipisnya bahan baku atau pemasokan bahan mentah ke lokasi ini tebu ya kalau pabrik gula. Mengharuskan pabrik ini gulung tikar alias terbengkalai, dan sekarang hanya tersisa besi-besi dan mesin-mesin yang sudah tidak aktif kembali. Ini udah lama banget nggak dinyalakan mesin-mesinnya, sehingga kondisi terkini dari mesin-mesinnya udah berkarat semua. Bahkan atap-atapnya sudah nggak dibenerin dan dibiarkan bolong kayak gitu sebegitu saja. Kenapa dibiarin ya teman-teman ya? Padahal atap-atap ini kan kalau hujan seperti ini kan menetes seperti ini, basah, mengakibatkan besi-besi di area sini nih menjadi karat gitu. Wow. Aku nggak tahu nih di bagian mana. Apa di bagian sini, apa yang itu. Soalnya ini ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5 sama ini yang bentukannya sama. Ya intinya di bagian sini lah ya orang itu yang tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, tabung-tabungnya gede-gede tuh bagian sana. Bagian sana aja kita belum ya teman-teman ya. Kita langsung ke bagian belakang. Wow, nuansanya beda ya. Terlebih ini di tengah malam. Permisi. Ada selang-selang seperti ini nih. Dan mohon maaf teman-teman ya, aku nggak bisa menjelaskan fungsi dari satu persatu mesin-mesin ini apa fungsinya. Jadi aku cuma bisa keliling dan menjelajahi setiap sudut ruangan di lokasi ini. Karena ya aku nggak kerja di pabrik gula, jadi nggak tahu teman-teman ya fungsi Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Ada suara benda jatuh, apa seng kena angin atau gimana nih? Ini gokil nih. Sebagian barang-barang masih bagus dan sebagian besi-besi udah berkarat di bagian sini. Namun yang menarik aku buat kesini ini bukan karena cerita-cerita orang meninggalnya di lokasi ini, akan tetapi karena memang aku lebih tertuju kepada pabrik ini yang terbengkalai. Dan aku lebih tertarik kepada cerobong asap yang ada di bagian sana sama ruang bawah tanah yang menurut gue sih keren dan seram sih ya tentunya. Kita nggak perlu ke sana lah ya. Kita langsung aja ke bagian sini karena kalian bisa lihat sendiri mesin-mesinnya besar-besar kayak begitu. Jadi aku udah 2 kali melakukan eksplorasi tempat ini dan lebih aktif di TikTok sih sebenarnya. Biasanya di jam 7 sampai jam 9 aku mengalami berbagai interaksi, sorry teman-teman. Di lokasi ini seperti hanya orang ketawa dan banyak sekali suara-suara seperti benda keseret. Dan katanya sih mitosnya juga mesinnya ini terdengar seperti mesin-mesin aktif ya teman-teman, kata satpamnya. Ya tapi kita nggak tahu ya, kita buktikan sendiri malam ini. Tepatnya di tengah malam, benarkah setan padat itu bakalan wujud di hadapanku? Intinya kita ngambil 3 poin aja ya teman-teman ya. 3 poin. Kalau poin pertama setan nggak dapat, kita bakalan dapat nuansa. Nuansa nggak dapat, kita dapat historis dari terbengkalainya bangunan ini. Banyak area yang harus aku skip bagian sini, kayaknya nggak usah. Yang penting udah ke sorot center ya. Kita harus turun ke bagian bawah. Wow, besi-besinya nih kalau dikiloin ini, kalau di total semuanya mungkin ada miliaran mungkin. Apa triliunan nyampe nggak ya? Kayaknya nyampe sih kalau dilihat dari besi-besinya. Noh, banyak mesin-mesin 08 dan di situ ada keterangan stasiun pendingin. Buat pendingin apaan aku nggak ngerti teman-teman ya. Karena bukan bidangku di dunia pabrik pergulaan seperti ini. Mesin-mesinnya masih bagus sebenarnya. Kita kemana dulu nih? Kalau ke situ kita ke ruangan bawah tanah. Kita cek ke bagian pojok dulu, habis itu kita ke bagian bunker sini nih. Jadi ini ruangan bawah tanah. Ada 3 kalau nggak salah ruang bawah tanahnya. Ke arah bagian cerobong sama ini. Terus ini tempat-tempat pembakaran juga bagian sini. Dan ada 1 ruangan lagi, nggak tahu itu ruangan apa. Bentuknya memanjang juga kayak goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Suara apa itu? Ada suara tangisan cuy. Tuh, aku nggak tahu ini karena efek angin atau gimana, tapi suara besi-besinya ini bikin halu ya. Kena angin atap-atapnya nih kayaknya.
kami belum merdeka. Ada logo jangkar. Tuh, 1, 2. Aku aja lihatnya pusing, apalagi aku harus mengoperasikan pabrik sebesar ini nih. Lihat mesin kayak gini aja jadi pusing ya teman-teman ya. Ya, betapa beruntungnya orang-orang yang dianugerahi kecerdasan yang luar biasa sehingga menciptakan barang-barang seperti ini, jadilah mesin-mesin seperti ini, sehingga terciptalah gula-gula cuy. Anjay. Oke, kita cek aja bagian pojok. 1, 3, 4, 5. Nah, nggak ngerti aku cuy. Jujur aja bingung. Ini mesin apa yang penting kita telusuri aja lah. Ada pintu di bagian ujung, cuman ini nggak tahu mengarah ke bagian mana. Cuman kayaknya aku lihat dari sini pintunya kegembok gitu. Ada ruangan sebelah situ. Anjay. Jadi aku skip aja deh bagian sini deh. Jadi yang penting kalian tahu bagian pojok cuman ada ruangan ngeplong di bagian sini seperti itu. Karena masih ada ruang-ruang yang belum kita jelajahi. Tuh, cuman ngeplong aja di situ tuh. Cuman ada tumpukan-tumpukan kayak kayu di bagian ujung. Dan bagian sini udah kegembok. Ini apa ini? Apa ya, kayak tabung gitu. Ini dijual nih, lumayan nih. Ya bagian situ nggak usah karena cuman ruangan. Aku cek tadi siang cuman ruangan kecil lah. Jadi kita skip aja, kita ke bagian sana, kita balik badan cuy. Tuh, tentu kalian dengar ya suara-suara besi tua di lokasi ini. Wow, ini kayaknya kalau nyoba teriak di sini nih keren teman-teman ya. Halo. Tuh, suara aku aja di sini menggema ya. Ini udah kayak pabrik nuklir aja, bukan pabrik gula ini mah. Kita ke bagian ruang bawah tanah pertama di bagian sini. Dan terakhir mungkin kita di bagian situ ya, bagian cerobong. Gue nggak mau ke bagian belakang. Sebenarnya di bagian belakang tuh nanti ada makam Belanda, cuman aku nggak tertarik ke sana karena menurutku sih nggak terlalu seram ke situ ya. Jadi nanti terakhir ke bagian cerobong. Dan terakhir bukan cerobong sih, ini terakhir nanti di bis ya, di bis tempat 2 remaja SMP yang kesetrum di tempat itu, kemudian dia satu dari mereka tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, bentukannya kayak penjara bawah tanah. Ada pintu besinya, cuman aku nggak tahu itu bentuknya kayak tangga menuju ke bagian atas. Ada lubangnya nggak ya? Coba cek ya teman-teman ya. Ini kemana tembusannya? Oh iya, ada lubang ini. Ada kayak pipa memanjang ke bagian sana. Entah ini mengarah ke bagian mana ya teman-teman ya. Apa ini mengarah ke bagian pembakaran atau cerobong. Dan ini udah karat banget besinya nih, tapi masih tebel banget ini mah. Dan kita ke bagian ujung. Aku ngeri di tempat-tempat begini ini cuman ular ya. Karena lokasinya ini berada tepat di paling bawah. Ada air tergenang di bagian situ. Permisi. Ini lokasinya kayak gosong ya, atap-atapnya tuh sampai hitam kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ruangannya sama ya teman-teman ya. Ada pintu-pintu, terus ada mungkin ada pipa lagi di bagian sana mengarah ke bagian sana. Dan ini ada pipa juga nih depan kita nih. Keras juga pipanya. Maklum ya, besi tua itu biasanya besi-besi yang berkualitas memang. Jadi kandungan besinya udah lebih banyak ketimbang besi-besi masa kini. Itu berbeda banget dibandingkan besi-besi tua. Makanya kalau nemu besi tua seperti ini harganya relatif mahal. Dikarenakan kayak begitu, kandungan besinya lebih banyak. Mungkin besi-besi sekarang tuh udah dicampurin apa gitu ya. Udah, kita mentok di sini aja kali nih. Jadi nggak ada ruangan. Oh ada nih. Ini ada nih. Ini kemana? Oh sama aja ya teman-teman ya. Tapi di dalam pipa ini ada suara loh. Serius, di dalam pipa ini ada suara. Suara apaan ya? Kayak suara pipa ini lagi mengalir gitu.
Dan aku nggak tahu ya teman-teman ya, pipa ini fungsinya apa dan tembusnya kemana. Cuman kita coba cari ke bagian ujung nanti nih. Kira-kira pipa ini tembusnya kemana? Anjir, bikin merinding nih. Oke teman-teman ya, kita lanjut aja daripada memikirkan pipa itu yang berbunyi. Mending kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kita naik. Permisi. Kita ke bagian sini. Wow. Ada ruangan-ruangan. Dan ini sepertinya pintu ke bagian ruangan tertentu atau gimana, aku nggak ngerti ya. Yang jelas di sini ada kekunci ada yang kebuka di bagian sana. Besi-besinya ngeri nih, udah karatan semua nih. Ini kalau sampai kena kulit, biasanya kalau karatan seperti ini bisa titanos kita. Oh, cuman kayak peluru gitu di dalamnya tuh. Cuman kayak gitu doang, aku nggak tahu ya fungsinya apa teman-teman ya. Di sini keterangannya stroke. Aduh, bahasa Inggris lagi. 1921. Ke sana tuh ke bagian cerobong sih. Apa ke cerobong dulu kali ya? Cerobong dulu deh kayaknya deh. Nah ya teman-teman ya. Jadi biar tertib aja deh ke bagian sini. Karena untuk keterowongan kedua itu di bagian sana. Sekaligus kita menuju ke bagian bisnya nanti. Jadi mungkin kita ke bagian sini dulu deh. Ada ruang terbuka. Tuh, nih ada yang kebuka lebar di bagian sini. Jadi cuman bentukan dalamannya kayak gini doang teman-teman ya. Oh, ini ada yang bolong nih. Oh, cuman gitu doang. Kayak tabung-tabung gitu ya dalamannya. Kesini kemana? Coba ya kita cek bagian sini. Oh, ini ke bagian cerobongnya nih. Kesini ke bagian cerobong asap ya. Oke teman-teman. Aduh, harus merunduk. Ini menuju ke bagian cerobongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jalannya ini terputus nih. Aku harus lompat kalau begini nih. Memang harus nekat lompat ini. Wah, geli gue nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat. Ini kalau sampai jatuh, ngeri cuy itu. Cuman kayak gitu doang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke bagian sini mengarah ke bagian area cerobong asap. Suara kodoknya lagi paduan suara. Aduh. Nah ini dia nih cerobong asapnya nih. Keren ya. Udah kayak mau masuk pintu gaib aja kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ruangan kecil doang. Cuman kita masuk aja deh. Tuh masih ada ke bagian sana loh teman-teman. Dan jujur aja di sini aku merasakan merinding yang luar biasa. Ini cerobong asapnya. Tuh, ini konsepnya gimana ya orang-orang nih? Aku lihatnya aja pusing nih. Cara naiknya gimana? Coba ke bagian atas. Dan kalau ke atas itu buat meriksa apaan ya cuy ya? Coba kita naik ke situ. Ya kalau yang ku tahu cerobong itu biasanya digunakan buat pembakaran sisa-sisa atau limbah dari pabriknya cuy. Mungkin kita langsung aja ke bagian ujung. Banyak lubang-lubang kecil di bagian sini yang aku nggak ngerti fungsi lubang-lubang ini. Yang jelas ini kayaknya bisa dibuka tutup bagian situ. Gokil nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sesuai apa yang ku bilang. Jadi di sini ini tempat pembakarannya. Dan ini masih ada sisa-sisa bakarannya nih. Tuh warnanya hitam. Dan ini aku nggak tahu tembusannya kemana nih. Oh, apa jangan-jangan ruangan yang tadi itu tembusannya ke sini kali ya? Tuh. Di sini sunyi, sepi asli. Aku di sini nggak mendengar suara apapun dari luar sana. Kalau di bagian ujung tuh masih kedengaran suara kendaraan lewat ya teman-teman ya. Tapi kalau di bagian dalam ini benar-benar sunyi. Jadi sampai sini aja teman-teman ya.
Karena di bagian ujung kalau aku cek kemarin cuman kayak gini doang nih. Ya, nih masih ada bekas-bekas bakaran di bagian situ. Yoi, kita balik badan aja karena aku nggak tahu di sini aku ngerasa halu yang luar biasa banget. Mending kita memilih balik. Ini udah mau jam 1 sih sebenarnya. Kita menuju ke bagian terowongan kedua, cuy. Terowongan kedua di bagian sana. Kemudian kita ke bagian bis dan kita akhiri karena ke bagian belakang rimbun, jadi aku nggak bisa ke situ. Ngeri. Suara apaan itu? Ini suara mesin loh. Suara mesin apa suara mobil ya? Balik aja. Balik. Oke teman-teman, setelah dari cerobong asapnya kita langsung ke bagian sana. Rencana aku sih tadi cerobong asap terakhir, cuman aku udah nyampe sini, udah deket sama cerobong asap, ya udah kita ambil dulu. Tapi jujur aja di cerobong asap tadi nuansanya beda dan suara-suara kendaraan ini nggak seperti di sini nih. Kalau di sini masih terdengar ya suara kendaraan, tapi kalau di sini di cerobong asap tadi itu nggak kedengeran sama sekali. Permisi. Oh, ada ruangan. Ini ruang bawah tanah juga ini mah. Aku cek dulu. Ada berapa ruangan bawah tanah di sini? Oh, bukan cuy. Ini mah ruangan tadi pas kita naik di situ tuh. Dilihat dari atas kayak ruangan bawah tanah. Ya katanya di bagian situ ya. Aku nggak tahu. Karena apa teman-teman? Yang aku tahu cuma 2 ya. Wah, lewat mana nih? Lewat sini. Anjay. Ini ada bekas-bekas kayu. Serbuk kayu. Oh, bukan serbuk kayu. Ini serbuk limbah dari tebu nih, masih tersisa di sini nih. Dari lama masih ada sampai saat ini. Ya, jadi banyak celah di sini teman-teman ya. Di bagian sini apa jangan-jangan oh iya tuh. Ditaruh ke bagian lubang-lubang di bawah, terus sama ada lubang-lubang di sini, limbah-limbahnya tuh ditaruh atau dilempar ke bagian bawah ya. Nih lubang-lubang sebelah situ juga tuh. Oke, kita lanjut ke bagian sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aku belum kesini nih. Aku belum ngecek ruangan yang di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pintu sebelah sini. Cuman di sana udah bakar besi. Dan ini ada pintu misterius nih di bagian sini nih. Kita coba buka aja ya teman-teman ya. Pintu ini nih. Kita taruh di sini kuncinya. Ah, kuat banget ya. Ini berat banget meskipun kayak gini nih. Wow. Jujur nih keren banget nih. Gokil nih. Di balik pintu misterius ternyata ada terowongan misterius pula di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli ini keren banget nih. Tapi di sini bau ya. Apa jangan-jangan ini di atasnya cerobong itu ya kali ya? Nggak tahu konsepnya dibangunnya gimana ini pabrik. Yang jelas orang yang konsepnya keren. Bau di sini cuy. Gue takutnya ada ular di sini cuman. Ya karena ini ruang bawah tanah. Jadi mungkin ular udah numpuk ke bagian sini. Pikirku kayak gitu ya. Bagian situ udah mentok. Udah nggak ada ruangan lagi sebelah situ. Wah, di sini ada lubang nih. Ada lubang. Ya, ada lubang di sini cuy. Nggak tahu nih lubang nih tembusannya kemana nih ya. Oh, sebelah situ tuh tempat kita tadi berdiri tuh di situ tuh. Jadi memang banyak celah, banyak ruangan di sini ternyata. Dan nggak tahu aku merinding banget di sini di terowongan ini cuy. Gue berasa memang gimana ya? Kalau aku katakan ini kayak aku lagi dipantau sesuatu di sini.
mitosnya hantu noni dan lain sebagainya. Pokoknya banyak mitos-mitos lah di sini nih. Jadi ini pintu tutup aja ya. Banyak pintu-pintu. Ini pintu yang kita buka tadi di bagian sini. Anjay, serem banget. Ya, jadi kita harus tutup lagi pintunya nih. Kita kembalikan ke semula. Dan harus kita kunci juga nih. Gemboknya udah jebol ya, seperti memang sengaja dijebolin nih. Udah gitu aja ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bagian trek atau rute. Ke situ bisa nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Nggak perlu kita cek. Kita lanjut ke bagian rute terakhir kita, yaitu ke bagian bus. Yang mana di bus itu pernah ada sebuah insiden atau tragedi, 2 pemuda kesetrum dan 1 pemuda tewas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli eksplorasi pabrik kayak gini bikin bingung mau eksplor apanya gitu, soalnya terlalu banyak yang harus kita review. Ada gadis cakep di sini. Ini kalender. Ini kalender 2000 berapa nih? Oh, ini 2009 ya. Cuman infonya dari satpamnya 2000 berapa? 2016. Tempat ini terbengkalai. Ini kemana ini? Jangan-jangan aku tersesat nih. Jalan keluarnya mana? Perasaan ke sini deh. Ke sini ya? Tuh, ke sini nggak ya? Hah? Mana nih? Bingung aku guys. Aku nggak nemu akses buat keluar. Masa iya aku balik lagi? Seingatku di bagian sini ada jalan buat keluar ya. Anjay. Dari saking luasnya nih pabrik bikin bingung. Oh, lewat sini kali nih. Ada tangga ke atas, coba aja deh. Dari atas kita coba pantau akses jalan keluarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi. Oh iya, ini tembusan ke bagian ini ya teman-teman ya. Oh, suara besinya centeng-centeng terus nih. Tembusan ke bagian tempat kita pas jalan naik ke atas, terus tembus ke bagian situ. Oh iya. Jadi di bagian sini aku inget nih, ada jalan keluar di bagian sini menuju ke bagian bis. Yuk kita ke bagian bis aja teman-teman ya. Ada sepatu nih. Sepatunya Pak Asep ketinggalan. Ada ruangan di sini. Ini udah keluar kita ya. Kita keluar aja dari bagian sini cuy, dan mengarah ke bagian bisnya. Aku dari sini tuh dari sore jam 4 jam 3 aku nyampe sini. Jadi sempat bikin video siang juga, yang belum nonton aja video siangnya. Dan baru makan sekali cuy, dan ini perutku udah memanggil nih. Misu-misu dari tadi nih. Aduh. Oke. Kita lanjut ke bagian trek terakhir kita di bagian belakang. Aku nggak ke sana ya karena rimbun teman-teman ya. Jadi mungkin aku bakalan balik lagi ke sini di musim tertentu. Kalau di musim kemarau mungkin udah kering-kering semua. Ini ada kereta di sini. Ya. Mungkin rumput-rumputnya udah pada kering kalau musim kemarau, dan mungkin kalau musim hujan kan rentan ada ular ya. Tapi kalau musim kemarau enggak ya teman-teman ya. Mesin kendali. Dan di bagian belakang tuh terdapat bus, yang mana di bus itu tukul jalan-jalan nggak nge-record katanya sih. Oh, nggak tahu kenapa sampai nggak nge-record. Nah, tukul jalan-jalan udah pernah kesini ya. Itu apaan di pohon itu? Ya, ada putih di pohon ya. Apa itu? Saya guys. Ntar cuy. Apa nih putih nih? Hah? Apa ya? Ada yang tahu itu apa? Kuntilanak bukan nih? Di pohon ini, di pohon yang besar ini nih. Astagfirullah, nih busnya nih. Anjay. Ya udahlah, kita review busnya ya. Sebenarnya di situ tuh ada kereta ya, cuman rimbun tuh, lihat tuh. Aku ngeri ular cuman. Kendang Minangun. Nah, di bagian sinilah
dua pemuda SMP yang tewas karena kesetrum listrik. Permisi. Nah, pas di bagian depan sana katanya. Cuman kita ke depan aja. Wow. Serem juga ya bisnya ya. Pas di bagian sini nih katanya nih. Itu ke bagian belakang ya. Nah, bis ini kayak udah kayak gempa-gempa gitu ya. Ini apa sih? Oke lah, jadi kayak gini aja bisnya teman-teman ya. Kita turun dan sorry banget kalau video ini terlalu kurang komplit rasanya ya, karena aku sendiri belum ke bagian belakangnya. Jadi buat teman-teman mungkin ini penelusuranku di salah satu pabrik gondang Winangun Klaten ini yang sudah cukup lama terbengkalainya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Gue Heri dari Madura, Kutma Sofa Wada Makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.